Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Justin Sigara. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk anak-anak sekalian dan seluruh peserta dimanapun saja Anda berada, yang berkaitan dengan materi BAI atau Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar. Pelajaran yang keberapa itu dan materi apa yang akan saya bahas, silahkan cek di video berikut. Nah sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, pada video pembelajaran ini kita akan membahas pada pelajaran 2 di kelas 6 dengan materi ketika bumi berhenti berputar, atau biasa kita mendengar dengan kata hari kiamat. Adapun yang akan kita bahas pada pelajaran yang kedua ini ada 4 poin. Yang pertama adalah makna hari kiamat. Yang kedua, macam-macam hari kiamat. Yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat. Dan yang keempat, hikmah mempercayai hari kiamat. Anak-anak sekalian, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya hari kiamat sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat adalah peserta didik menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak yang baik. Anak-anak sekalian, marilah kita membahas satu persatu dari poin-poin pada pelajaran ketika bumi berhenti berputar. Poin yang pertama adalah makna hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, di mana alam semesta luluh lantak dan semua makhluk hidup menjadi mati. Hari akhir atau hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir tidak diketahui kapan terjadi dan hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagai orang Islam, kita harus percaya bahwa hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satu makhluk di dunia yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya di dunia. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, surah ke-101, ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, marilah kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Qari'ah beserta dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man
thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yakni senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Poin yang kedua adalah macam-macam hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugrah, atau biasa dikenal dengan kiamat kecil. Kiamat sugrah adalah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil biasa menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugra biasa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubrah, atau biasa disebut kiamat besar. Kiamat kubrah adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan satu sama lain. Bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang akan hidup kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Sudah kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui Rasulnya Muhammad SAW memberitahukan kepada kita terhadap tanda-tanda di mana akan terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah: 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Dan yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Anak-anak sekalian dan seluruh pemirsa dimanapun saja Anda berada, adapun poin yang keempat ataupun poin yang terakhir pada materi hari kiamat adalah apa hikmah di balik mempercayai hari akhirat tersebut. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga,
kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, meminum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Anak-anak sekalian dan seluruh pemirsa dimanapun saja Anda berada, di salah satu video pembelajaran yang bisa saya sebutkan kepada Anda sekalian, semoga ada manfaatnya, terutama pada diri pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.